Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami sekalian, siswa-siswi kami? Tentunya masih semangat dalam mengikuti materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang perkalian pada perpangkatan. Silakan diikuti ya. Perkalian pada perpangkatan, yang pertama kita harus memahami sifat-sifat dari operasi bilangan perpangkatan ya, sifat-sifat dari perkalian pada perpangkatan ya. Yang pertama ya, bentuk yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N. A pangkat M kali A pangkat N. Nah, di sini kita lihat perkalian ini yaitu perkalian perpangkatan yang mana bilangan pokoknya atau basisnya sama, yaitu A ya, tetapi pangkatnya berbeda. Maka bentuk A pangkat M kali A pangkat N maka sama dengan, bisa kita tulis menjadi A pangkat M tambah N. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dipangkatkan N ya. A pangkat M pangkat N. Bila seperti ini bentuknya, bisa kita ubah menjadi A pangkat M kali N ya. Berarti pangkatnya dikalikan ya. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sifat yang ketiga yaitu A kali B ya pangkat M ya. A kali B pangkat M ini bisa kita ubah menjadi ya A pangkat M kali B pangkat M ya. Tentu kalian bisa membacanya dari materi yang sudah Bapak berikan ya beserta video ini ya. Untuk selanjutnya mari kita lihat contoh-contoh dari penggunaannya. Baik, kita lanjutkan ke contoh. Misalkan ini soalnya sederhanakan operasi perkalian berikut ya. Soal yang pertama 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya sama yaitu 4 ya, 4 dan 4. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2, maka kita rubah menjadi 4 pangkat 3 tambah 2 ya. Pangkatnya kita jumlahkan ya. 4 pangkat 3 tambah 2 maka sama dengan 4 pangkat 5. 4 pangkat 5. Nah, berapakah 4 pangkat 5? Tentunya di materi kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian dari bilangan berpangkat, yaitu perkalian berulang dari suatu bilangan ya. Berapakah 4 kali 4 pangkat 5? Silakan dicari sendiri ya. Untuk yang kedua, misalkan negatif 4 pangkat 2 dikali dengan negatif 4 pangkat 3 ya. Nah, negatif 4 pangkat 2 dikali negatif 4 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama bilangan negatif 4. Maka karena bilangan pokoknya sama, sehingga kita tulis menjadi negatif 4 pangkat 2 tambah 3. Negatif 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan negatif 4 pangkat 5 ya. Negatif 4 pangkat 5 ya. Nah, negatif 4 pangkat 5 berapa nilainya? Nah, kita lihat negatifnya ini berada di dalam kurung, sehingga tanda negatif ini ikut dipangkatkan. Nah, lihat dari materi ataupun tayangan pada minggu lalu atau video sebelumnya. Nah, kalian cari sendiri berapakah negatif 4 pangkat 5. Baik, sudah paham yang ini ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Baik, contoh berikutnya anak-anak kami perhatikan untuk contoh yang ketiga. Nah, misalkan
M pangkat 3 dikali dengan M pangkat 5. Ya, bilangan pokoknya sama-sama M, maka ini bisa kita ubah menjadi M pangkat 3 tambah 5. Ya, maka hasilnya kita sederhanakan menjadi M pangkat 8. Oke, kita lanjutkan. Ya, contoh berikutnya, misalkan 4 pangkat 3 pangkat 2. Ya, 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka di sini kita lihat dari sifat yang tadi sudah kita sampaikan, bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Sehingga kita tulis menjadi 4 pangkat 3 kali 2. Ya, 4 pangkat 3 kali 2, maka menjadi 4 pangkat 6. Kalian cari berapakah nilai 4 pangkat 6 itu ya. Nanti bisa kalian tentukan sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya ya. Misalkan buka kurung ya, buka kurung 1/4 pangkat 4 kita pangkatkan lagi 2 ya, 1/4 pangkat 4 pangkat 2 ya. Bilangan pokoknya berapa di sini? 1/4. Maka 1/4 pangkat 4 kali 2 ya, sama dengan 1/4 pangkat berapa? 8. Ini bagaimana cara menyederhanakan sebuah perkalian berpangkat. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke contoh-contoh yang berikutnya. Baik, contoh berikutnya soal tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini. Contoh soalnya 3 pangkat 2 kali 2 kali 3 pangkat 7. Maka sama dengan di sini ada 3 pangkat 2 kali 2 kali 3 pangkat 7. Semuanya operasi perkalian ya, tidak ada operasi yang lain. Hanya ada tanda kali di sini. Maka bisa kita kalikan terlebih dahulu. 3 kali 2, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 7. Berarti 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 7 kali 2 ya. Kita samakan ini, kita dekatkan. Maka sama dengan 3 pangkat 2 tambah 7 ya, 2 tambah 7 kali 2 ya. Maka sama dengan 3 pangkat 9 kali 2. Nah, berapakah nilai 3 pangkat 9? Berapakah 3 pangkat 9 nilainya? Ya, coba dihitung, dicari ya. Boleh dengan kalkulator ya, silakan. Ya, berapa? 3 pangkat 9. Ya, kalau kita pakai kalkulator ya, maka 3 pangkat 9 hasilnya 19.683 ya kali 2. Nah, berapa? 19.683 kali 2. Bisa kalian hitung ya. Boleh, silakan ambil kalkulatornya. Ya, 19.683 kali 2 berapa? 39.366 ya. Inilah hasilnya. Bagaimana? Bisa? Paham? Dimengerti? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, untuk contoh soal yang berikutnya, misalkan 1 pangkat 3 per 2 dikali dengan buka kurung ya, negatif 1/2 pangkat 3 pangkat 4. Maka sama dengan ya, 1 pangkat 3 per 2. 1 pangkat 3 berapa nilainya? 1/2.
Maka setengah kali, ya, buka kurung, negatif 1/2 pangkat 3 pangkat 4, pangkatnya kita kalikan. Maka 3 kali 4 sama dengan 1/2 dikali, buka kurung, negatif 1/2 pangkat 12. Ya, 3 kali 4, 12. Sama dengan, ya, 1/2 kali negatif 1/2. Ya, negatif 1/2 pangkat 12 itu berapa? Kita lihat di sini, ini adalah bilangan negatif, ya. Bilangan negatif dengan pangkatnya bilangan genap. Maka sudah pasti nanti hasilnya positif, ya. Bilangan negatif, ya, bilangan negatif pangkatnya bilangan genap, ya, maka hasilnya nanti bilangan positif, ya. Pasti ini hasilnya positif. Positif berapa? Berarti positif setengah dikali 1/2 pangkat 12, ya. Setengah kali 1/2 pangkat 12. Maka sama dengan ini, taruh, ya. Maka setengah dikali 1/2 pangkat 12 berapa? Kita kalikan saja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, ya. 1 kali 1, 1. Per 2 itu pangkat berapa? 2 itu adalah pangkat 1, ya. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 12. Berarti 2 pangkat 13. Ya, 2 pangkat 13. Maka hasilnya adalah 1/2 pangkat 13. Nah, kalau 2 pangkat 13 itu berapa? Nah, silakan kami cari sendiri, ya. Maka 1 per berapa itu? Ya. 1/2 pangkat 13. Berapakah 2 pangkat 13? Silakan Anda cari sendiri nilainya. Boleh pakai kalkulator, ya. Baik, siswa-siswi kami sekalian, kalian tadi sudah mempelajari tentang perkalian pada perpangkatan. Sampai jumpa di materi berikutnya, ya. Tetap semangat dan selamat belajar.